Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Santri-santri Rumah Ummat Tombo Ati yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, puja dan puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah karena sampai saat ini Allah masih memberikan nikmatnya kepada kita, terutama nikmat sehat, nikmat panjang umur, dan juga nikmat diberikan kesempatan oleh Allah untuk belajar. Wabil khusus untuk mempelajari Al-Quran. Ini adalah nikmat yang sangat besar. Tidak semua orang diberi kesempatan oleh Allah untuk bisa belajar. Maka ini adalah nikmat yang harus disyukuri. Tanda syukur kita dalam mensyukuri nikmat belajar ini dengan apa? Di samping kita meyakini bahwa nikmat ini dari Allah, bersyukur dengan lisan, juga kita buktikan dengan kesungguhan dalam belajar. Jadi tidak malas-malesan, tidak ngantuk-ngantuk, tidak ogah-ogahan lah. Jadi harus semangat. Nah, ini bukti bahwa kita mensyukuri nikmat Allah, supaya apa? Ketika kita bersyukur, Allah akan menambah lagi nikmatnya kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam marilah kita sampaikan kepada pemimpin kita, baginda alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga dan para sahabatnya, dan juga mudah-mudahan tercurah juga kepada kita selaku umatnya yang berusaha untuk mengikuti sunnah-sunnahnya. Santri-santri Rumah Ummat Tombo Ati yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita ini dalam proses menghafal Al-Qur'an itu pasti menghadapi yang namanya tantangan, rintangan, cobaan dan ujian. Tidak mulus. Tidak mulus tiba-tiba enak gitu ngafal hari-hari. Tidak, pasti ada cobaan dan ujiannya. Kenapa? Karena memang menghafal Quran ini adalah sesuatu yang sangat luar biasa. Banyak keistimewaan yang Allah Subhanahu wa taala akan berikan buat orang-orang yang mau menghafal Quran dan mau menjaga hafalannya sampai akhir hayatnya. Nah, sekarang ini Ustadz akan bacakan satu hadis, di mana hadis ini menyebutkan tentang keutamaan orang yang menghafal Al-Quran. Kalau kita sudah tahu keutamaannya, maka mudah-mudahan kita lebih semangat lagi. Yang jelas di atas segalanya, niat kita menghafal Quran itu lillahi ta'ala. Apa? Lillahi ta'ala. Karena Allah, karena Rasulullah. Tapi kan namanya kita manusia. Nah, harus ada sesuatu yang mendorong. Nah, jadi kenapa dalam agama kita ini ada keutamaan-keutamaan beramal. Itu untuk memotivasi kita, mendorong kita. Misalkan sholat berjamaah di masjid, keutamaannya adalah mendapat pahala 27 derajat dibanding sholat sendirian. Nah, ini kan kita terdorong. Walaupun kalau kita sudah dalam level orang yang ikhlas, mukhlisin, maka sudah tidak berharap pahala lagi. Tapi kalau untuk pemula, orang-orang yang baru mau beramal, maka itu dibutuhkan motivasi itu. Supaya tahu, saya ada sesuatu yang akan saya dapatkan. Nah, jadi dia semangat lagi. Nah, kita akan bacakan satu hadis. Mudah-mudahan ini menjadi motivasi kita untuk lebih semangat lagi dalam menghafal Quran. Bunyi hadisnya, An Abdillah bin Umar radhiyallahu anhuma
qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yuqalu li sahibil Qur'an iqra wartaqi warattil kama kunta turattilu fid dunya fa inna manzilaka fi akhiri ayatin taqra'uha. Ruwahu Ahmad wa Tirmidzi wa ghairihima. Jadi banyak, perawinya banyak. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yuqalu li sahibil Qur'an, akan dikatakan kepada sahibul Qur'an. Jadi nanti ya di akhirat. Ini yuqalu menggunakan fi'il apa? Mudhari. Bina majhul. Mudhari itu berarti sesuatu yang akan datang. Saat ini atau sesuatu yang akan datang. Nah, ini konteks hadis ini adalah menunjukkan masa yang akan datang. Artinya nanti pada hari kiamat setelah semuanya sudah masuk alam akhirat, nanti akan diseru atau dikatakan buat siapa? Li sahibil Qur'an. Yang dimaksud sahibul Qur'an dalam hadis ini adalah orang yang memang hafal Al-Qur'an. Jadi orang yang hafal Al-Qur'an. Jadi nanti orang yang hafal Qur'an ini akan diseru atau akan dikatakan kepada mereka apa? Ada perintah. Nah, buat mereka nih, buat orang yang hafal Qur'an, buat orang yang memang selalu bersama Al-Qur'an. Apa itu? Iqra, bacalah. Nah, jadi yang nanti orang yang hafal Quran, sahibul Quran, dalam hal ini adalah orang yang hafal Quran, akan disuruh baca lagi. Iqra wartaqi. Kemudian naiklah engkau. Jadi naik derajat demi derajat di surga. Warattil, dan bacalah engkau dengan tartil. Jadi disuruh baca dengan tartil. Nah, dulu waktu itu telah disampaikan bahwa tartil itu menurut Sayyidina Ali adalah at-tartilu huwa tajwidul huruf wa ma'rifatul wukuf. Tartil itu menurut Sayyidina Ali adalah tajwidul huruf, memperbagus huruf. Artinya membaca huruf sesuai ilmu tajwid, sesuai kaidah tajwid. Jadi yang bagus baca Qur'annya. Tidak salah huruf-hurufnya. Tidak ketukar-ketukar, harokatnya benar, panjang pendeknya benar, sesuai ilmu tajwid. Wa ma'rifatul wukuf, dan mengetahui tempat-tempat wakaf, berhentinya benar, menyambungnya lagi benar, tidak berhenti asal-asalan. Baca dengan bagus. Ini tartil. Nanti kalau hafalan kita lancar sampai 30 juz, akan disuruh baca. Dan kita disuruh naik, kita akan naik derajat demi derajat di surga, tingkatan demi tingkatan di surga. Fa inna manzilaka fi akhiri ayatin taqra'uha, karena sesungguhnya tempat engkau itu berada di akhir ayat yang engkau baca. Jadi nanti tempat kita di surga ini tergantung akhir ayat yang kita baca. Kalau kita hafalnya cuma 1 juz, berarti tingkatannya cuma 1 juz. Kalau 2 juz, tingkatannya sampai 2 juz. Jadi setiap ayat naik. Berarti semakin banyak hafalan, maka semakin tinggi kedudukan kita di surga. Maka di surga itu nanti, kalau orang yang benar-benar hafal Quran, dia benar-benar ketika di dunianya menghafal dengan ikhlas, menjaga hafalan Al-Qurannya, sampai akhir hayatnya dia menjaga Al-Quran, kemudian hafalannya lancar, kemudian dia tidak melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala ketika dia di dunia. Artinya apa? Dia berakhlak sesuai akhlak Al-Qur'an, maka nanti Masya Allah kita akan punya kedudukan yang tinggi di surga. Tidak ada kebahagiaan yang hakiki kecuali kebahagiaan nanti di akhirat. Kenapa? Selama-lamanya. Khalidina fiha abada. Jadi nanti di akhirat itu kekal selama-lamanya. Kalau masuk surga, selamanya masuk surga. Nah, maka mudah-mudahan semua itu kita bisa raih.
kita bisa mendapatkan tempat tertinggi di surganya Allah Subhanahu wa taala. Namun ingat, semua itu tidak akan kita dapatkan dengan cuma-cuma. Allah ingin melihat pengorbanan kita. Sungguh-sungguhkah kita dalam belajar? Apakah kita serius dalam menghafal Quran ataukah kita main-main? Maka mudah-mudahan dengan hadis ini kita lebih termotivasi lagi di dalam menghafal Al-Quran. Kita lebih termotivasi lagi di dalam menghafal Al-Quran, sehingga mudah-mudahan hafalan Quran kita lancar sampai akhir hayat, lancar sampai nanti di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Maka mari sama-sama kita tingkatkan lagi motivasi kita, semangat kita, lebih sungguh-sungguh lagi, lebih serius lagi dalam menghafal Al-Quran. Baik, mari sama-sama kita mulai setoran hafalan Al-Quran. Namun sebelum kita memulai setoran, maka mari sama-sama kita membaca doa terlebih dahulu. Mudah-mudahan dengan pembacaan doa, pembacaan sholawat, Allah Subhanahu wa ta'ala memudahkan kita di dalam proses menghafal Al-Quran. Amin ya rabbal alamin. Mari sama-sama kita angkat kedua tangan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad sirri hayatil wujud wassababil a'zami likulli mawjud. Salatan tuhaffizuna bihal Qur'an wa tufahhimuna bihal ayat wa tahfazuna biha su'al qawli wal amali wan niyyat wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ya, sekarang kita setoran. Yang lain yang belum maju, lancarin hafalannya supaya ketika maju lancar. Sekarang yang pertama, Riza maju aja. Surat apa aja? Surat At-Taubah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kalladzina min qablikum kanu ashadda minkum. Kanunya nu'nya panjang 5 harokat. Kalladzina min qablikum kanu ashadda minkum quwwatan wa aktsara amwalan wa aulada fastamta'u bi khalaqihim fastamta'tum bi khalaqikum kama istamta'al ladzina min qablikum bi khalaqihim. Coba ulang. Kama istamta'al ladzina min qablikum bi khalaqihim wa khudtum kalladzi khadu ulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah. Ulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah wa ulaika humul khasirun. Alam ya'tihim naba'ul ladzina min qablihim qaumi Nuhin wa 'adin wa Thamud wa qaumi Ibrahim wa ashabi Madyana wal mu'tafikat atathum rusuluhum bil bayyinat fama kana Allahu liyadhlimahum walakin kanu anfusahum yadhlimun. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض Jangan kedengaran panjang ya.
Coba ulang wal mu'minuna. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله Ulang ulaika sayarham. أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم وعد الله المؤمنين والمؤمنات Ya, ulang. وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم صدق الله العظيم. Ya. Selanjutnya yang maju Rizka. Ya. Rizka surah Al-Baqarah ayat ini ya 216. Ayo. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Him. Ulangi bismillah. بسم الله الرحمن الرحيم Nirrahim. Him hanya. بسم الله الرحمن الرحيم كتب عليكم القتال وهو كره لكم Jangan ditahan. Kurhul lakum. كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا takrahu. وعسى أن تكرهوا Wa'asanya 5 harokat. وعسى Wa'asa kurang panjang. وعسى أن تكرهوا شيئا وهو شر شيئا وهو Ulang. Wa'asa. وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم Wahuwa khairul lakum. Coba ulang wa'asa. وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون يسألونك عن الشهر Ulang yas'alunaka aja. Ainnya hamzanya yang jelas. يسألونك عن الشهر يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه كبير فيه Ulangi. يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير Ulang قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به عند المسجد وصد عن سبيل الله وصد عن سبيل الله وصد عن سبيل الله وكفر به وكفر به والمسجد الحرام والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله. Coba ulang. Wasaddun عن سبيل وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله أكبر عند الله
wal fitnatu akbaru minal qatl. Minal qatl ada. Wal fitnatu akbaru minal qatl. Wallahu wa la yazaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum an dinikum in istata'u. Wa man yartadid tebal wa man yartadid minkum min dinihi wa man yartadid minkum an dinihi. Coba ulang. Wa man yartadid minkum an dinihi famastata an dinihi apa? Wa may yartadid, ulang. Wa may yartadid minkum an dinihi famastata fayamut wa huwa kafirun faulaik. Wa may yartadid, kurang yang idgham bigunnahnya ditahan. Wa may yartadid minkum an dinihi. Coba ulang lagi. Wa may yartadid minkum ainnya. Wa may yartadid minkum an dinihi fayamut wa huwa kafirun faulaika habitat bukan khabitat. Faulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah wa ulaika ashabun nar tebal. Wa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Hum fiha khalidun. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Ya, ini dilancari lagi Rizka ya. Ada beberapa yang kelewat hurufnya, kurang lancar, salah huruf. Yang harusnya ha dibaca kho, kemudian mad wajibnya yang kurang panjang. Ini diperbaiki, dilancarin lagi. Nanti kalau di store ulang lagi harus lebih lancar ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita telah menyelesaikan program setoran hafalan Al-Qur'an. Mudah-mudahan hafalan kita yang telah distorkan bisa kita jaga, dan mudah-mudahan juga kita bisa mendapatkan keberkahan dari Al-Quran yang kita baca, dari ayat-ayat Al-Quran yang kita baca. Mari sama-sama kita tutup pengajian kita pada pagi hari ini dengan pembacaan doa. Mudah-mudahan Allah senantiasa menjaga hafalan Al-Quran kita. Mari sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Angkat tangannya. Bismillahirrahmanirrahim. Bareng-bareng bismillahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni stauda'tuka ma qara'tuhu fardudhu ilayya inda hajati ilaih. Subhanakallahumma wa bihamdika Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin ya rabbal alamin. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.